Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa UIN Sultan Syarif Qasim Riau dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan jurusan Pendidikan Agama Islam semester 1 dari kelas 1F kelompok 8. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas studi Quran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Asmuri SAG MAG. Di sini kami dari kelompok 8 diberi amanah untuk membahas mengenai ilmu munasabah. Sebelum masuk penyampaian materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Abimanyu Hidayat Saputra. Yang kedua ada Muhammad Hakim. Yang ketiga ada Naila Ramadhani. Yang keempat ada Rahdatul Syifa Nasyirah. Baiklah, kita masuk kepada penyampaian materi, yaitu mengenai ilmu munasabah. Latar belakang. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam yang diturunkan dengan susunan ayat dan surah yang memiliki makna mendalam serta keteraturan yang sempurna. Setiap ayat tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan antara satu dengan yang lain, baik dalam satu surah maupun antar surah. Hal ini menunjukkan adanya keserasian munasabah yang menjadi salah satu aspek penting dalam studi Al-Quran. Ilmu munasabah lahir dari kebutuhan untuk memahami lebih dalam hikmah. Selain itu, ilmu munasabah berfungsi memperkuat keyakinan bahwa susunan Al-Quran bukanlah hasil rekayasa manusia, melainkan tatanan ilahi yang sempurna. Dengan memahami hubungan antar ayat dan surah, seorang mufasir atau peneliti Al-Quran dapat mengungkap rahasia keindahan balaghah, retorika, keserasian hukum, dan tujuan syariat yang terkandung di dalamnya. Adapun rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan munasabah? Yang kedua, apa saja macam-macam munasabah? Dan yang ketiga, apa kegunaan mempelajari munasabah dari aspek pendidikan? Manfaatnya yaitu, yang pertama, agar mengetahui apa yang dimaksud dengan munasabah. Yang kedua, supaya mengetahui apa saja macam-macam dari munasabah. Dan yang ketiga, agar mengetahui apa kegunaan mempelajari munasabah dari aspek pendidikan. Baiklah, kita masuk kepada pengertian munasabah. Secara bahasa, al-munasabah berasal dari kata nasaba yunasibu munasabatan yang artinya dekat atau qorib. Adapun al-munasabatu artinya sama dengan al-qarabatu yang berarti mendekatkan dan juga al-musyakalah yang artinya menyesuaikan. Imam Al-Suyuti mengartikan munasabah dalam bahasa adalah al-musakalah, keserupaan, al-muqarabah, kedekatan, tempat kembalinya pada ayat-ayat yang satu makna dan menghubungkan dengan ayat tersebut, baik yang umum atau yang khusus, yang bersifat logis atau indrawi, hayalan atau keterkaitan yang bersifat logika, seperti antar sebab dan akibat, antar dua hal yang sepadan dan dua hal yang berlawanan. Sedangkan ilmu munasabah adalah ilmu yang menerangkan hubungan antar ayat ataupun surah yang satu dengan ayat ataupun surah yang lain. Karena itu, sebagian pengarang menamakan ilmu ini dengan ilmu tanasubil ayati wassuwari, yang artinya juga sama, yaitu ilmu yang menjelaskan persesuaian antar ayat atau surah yang satu dengan ayat atau surah yang lain.
Senada dengan itu, Syadali mengatakan bahwa munasabah ialah ilmu yang menerangkan korelasi atau hubungan antara suatu ayat dengan ayat lain, baik yang ada di belakangnya atau ayat yang ada di mukanya. Selanjutnya yaitu macam-macam munasabah yang akan dijelaskan oleh teman saya. Macam-macam munasabah. Yang pertama, ada namanya munasabah antar surat dengan surat sebelumnya. Asyuti menyimpulkan bahwa munasabah antar satu surat dengan surat sebelumnya berfungsi menerangkan atau menyempurnakan ungkapan pada surat sebelumnya. Sebagaimana contoh dalam surat Al-Fatihah ayat 1, ada ungkapan Alhamdulillah. Kedua, munasabah antara nama surat dan tujuan turunnya. Setiap surat mempunyai tema pembicaraan yang menonjol dan itu tercermin pada namanya masing-masing, seperti surah Al-Baqarah, surah Yusuf, surat Al-Naml dan Al-Jin. 3. Munasabah antar bagian suatu ayat. Munasabah antar bagian surah sering berbentuk pola munasabah atau al-tadad atau perlawanan seperti terlihat dalam surah Al-Hadid ayat 4. 4. Munasabah antar ayat yang letaknya berdampingan. Munasabah antar ayat yang letaknya berdampingan sering terlihat dengan jelas, tetapi sering pula tidak jelas. Munasabah antar ayat yang terlihat dengan jelas umumnya menggunakan pola ta'kid atau penguat, tafsir atau penjelas, bantahan, dan tasdid atau penegasan. 5. Munasabah antar suatu kelompok ayat dan kelompok ayat di sampingnya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 20, misalnya Allah memulai penjelasannya tentang kebenaran dan fungsi Al-Quran bagi orang-orang yang bertakwa. 6. Munasabah antar fasilah atau pemisah dan isi ayat. Munasabah ini mengandung tujuan-tujuan tertentu. Di antaranya adalah untuk menguatkan atau tamkin maknanya yang terkandung dalam suatu ayat. 7. Munasabah antar awal surat dengan akhir surat yang sama. Tentang munasabah semacam ini, Asyuti telah mengarang sebuah buku yang berjudul Marasid Al-Matali fi Tanasub Al-Maqati' wa Al-Matali. Yang terakhir ada namanya munasabah antar penutup suatu surah dengan awal surah berikutnya. Jika diperhatikan pada setiap pembukaan surah, akan dijumpai munasabah dengan akhir surat sebelumnya, sekalipun tidak mudah untuk mencapainya. Misalnya pada permulaan surah Al-Hadid dimulai dengan tasbih. Kegunaan mempelajari munasabah dari aspek pendidikan. Ilmu munasabah merupakan ilmu yang sangat penting untuk dipelajari. Dengan mempelajarinya, maka seseorang akan dapat memahami Al-Quran dengan lebih baik. Karena ilmu ini akan menjelaskan secara sederhana interkoneksi antar ayat dan surah dalam Al-Quran. Para pembaca akan dapat mengerti bahwa Al-Quran merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dari awal hingga akhir. Di samping itu, para ulama bersepakat bahwa Al-Quran ini yang diturunkan dalam tempoh 20 tahun lebih telah mengandung bermacam-macam hukum atau tasyrik dan dengan beragam sebab yang melatar belakanginya atau asbabun nuzul. Meski demikian, sesungguhnya Al-Quran memiliki ayat-ayat yang mempunyai hubungan erat yang saling berhubungan atau interkoneksi. Sehingga untuk memahami ayat-ayat yang tidak punya asbabun nuzul yang spesifik, maka tawaran ilmu munasabah dapat dipakai sebagai sarana untuk menempati ruang kosong tersebut. Kegunaan mempelajari ilmu munasabah. Yang pertama, dapat menepis anggapan sebagian orang bahwa tema-tema Al-Quran kehilangan relevansi antara satu bagian dan bagian yang lainnya. Kedua, mengetahui persambungan atau hubungan antara bagian Al-Quran, baik antara kalimat atau antara ayat maupun antar surat.
sehingga lebih memperdalam pengetahuan dan pengenalan tentang kitab Al-Quran dan memperkuat keyakinan terhadap kewahyu dan kemukjizatannya. 3. Dapat diketahui mutu dan tingkat kebalaghahan bahasa Al-Quran dalam konteks kalimat-kalimatnya yang satu dengan yang lainnya, serta persesuaian ayat atau surat yang satu dengan yang lainnya. 4. Dapat membantu dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran sehingga lebih tepat dan akurat setelah diketahui hubungan suatu kalimat atau ayat dengan kalimat atau ayat yang lain. Selanjutnya kesimpulan. Ilmu munasabah adalah studi tentang korelasi dalam suatu ayat atau antar ayat pada beberapa ayat atau antar surat dalam Al-Quran. Macam-macam munasabah dalam Al-Quran yaitu munasabah antar surat dengan surat sebelumnya, munasabah antar nama surat dan tujuan turunnya, munasabah antar bagian suatu ayat, munasabah antar ayat yang letaknya berdampingan, munasabah antar suatu kelompok ayat dengan kelompok ayat di sampingnya, munasabah antar fasilah, pemisah dan isi ayat, munasabah antar awal surat dengan akhir surat yang sama, munasabah antar penutup surat dengan awal surat berikutnya. Dengan mempelajari munasabah akan dapat membantu seseorang dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara lebih tepat dan akurat setelah diketahui hubungan interkoneksi suatu kalimat atau ayat dengan kalimat atau ayat yang lain sebagai satu kesatuan yang terintegrasi dengan baik. Itu saja penyampaian materi dari kami. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, ditunggu ya pertanyaannya. Terima kasih.